Butuh siapapun yang bisa menggapai ke arah belakang. Betul. Tapi balik lagi, ini adalah match point dan ingat Gun, untuk tetap respect, untuk tetap reset ulang lagi dari nol, anggap aja kita mulai lagi dari nol. Ya ampun kakak, ih kasihan banget, udah cantik masih ditutupin pakai masker. Coba buka dikit maskernya, biar kelihatan cantiknya. Karena tau gak Momo Chan, kenapa aku dibilang Uji sulit cewek cantik, karena aku mengagumi ciptaan Tuhan dan menghargai ciptaan-ciptaan Tuhan. Lanjutin. Lah aku juga ciptaan Tuhan. Bisa pakai masker gak? Jangan banget sih. Jangan banget. Oke, bakal menuju ke arah game ketiga. Game ketiga ini dia RSGBH lawan Anarki Hoshi. Gue kena jambak gue. Gak apa sayang ngomongnya saya sama kamu. Oke, kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim Anarki dan ini dia Lancelot yang dimana memiliki power di early dan jangan lupakan Anarki kalau misalnya Lancelot memiliki sebuah waktu yang tidak terlalu lama di dalam Mobile Legends. Metode late game dia sudah agak follow. Main push mungkin, main ke arah mapnya ya. Atau emang ngincer ke arah perebutan objektif dengan retribution-nya. Yes, lebih ke arah sana Momo Chan. Sebenarnya Light udah ngebuka vision tadi, hampir masuk dash ke area perkubak, namun sempat ditahan sama Finn juga. Karena udah melihat pergerakan dari Light, sebenarnya dalam kartunya akan sangat mengganggu. Sementara Clay bakal coba interfere yang secepat mungkin. Ini mungkin karena membawa sisi Leon dari Arkeosi, mau tidak mau Clay-nya harus lebih baikkan untuk ngambil stack terlebih dahulu. Sementara Light untuk satu buah Iron Hook tidak mengenai ke arah seorang Scalar. Finn mencoba untuk membackup, membabysit kali ini membuka ke arah Eman biar dipaksa recall balik. Oke. Tapi nggak jadi. Karena dia masih ada satu wave lagi dan dia dijaga sama Franco. Dia tahu dia nggak mau lepas sih. Yes. Sedangkan di sini R7 juga harus bermain dengan santai. Walaupun God Buffet diambil sama Nas, very okay. Very okay. As long dia nggak terpick off, as long dia main dengan santai. Karena memang bukan template untuk seorang R7 bermain agak agresif di early. Yang harus R7 lakukan adalah dia sustain di arah bottom lane. Karena sebentar lagi akan ada teamfight di arah turtle. Itu yang harus dilakukan. Dan seperti ini lihat, abis saya dikeluarkan apakah first block didapatkan tapi Clay masih mau lebih. Sanguin Claw, bad impact, Albert is coming! Tembakan terperangkap dan berhasil ditutup pergerakan dari seorang Albert. On point, Conros ini dilakukan di bottom lane, membuat Turtle kali ini sudah bisa dipastikan 100 million % di tangan dari seorang Albert. Albert Bapak tuan muda Albert. Iya tentunya, apalagi yang tumbang adalah junglernya. Rugi banget. Ini rugi banget. Kehilangan R7, it's okay, gak masalah. Tapi Skylar langsung dapetin, dari Albertnya dapetin poin pertama, dapetin turtle juga. Benar. Dan bahkan dapetin promo grab buat teman-teman. Makasih banyak. Woi. Emang ya, semakin promote semakin baik orang itu ya. Terima Dimana kasih. ada MSC X-Grab promo hingga diskon Rp20.000 Momo Chan. Benar sekali. Jangan lupa ya Jian, nanti masalah kayak gini ya bocah. Oke, tapi lihat di sini Light di depan sana masih coba untuk menutup pergerakan dan Pipin menakuti dengan menunjukkan batang hidungnya aja. Jadi di depan aja untuk menunjukkan kalau ada eksistensi dia di arah top lane, jadi jangan pernah masuk ke arah good lane gitu. Jaga bisa-bisa. Ini R7 memang harus agak sedikit bersabar aja nih. 1v1 sama Nats tentunya. Karena kita tahu dari Dark adalah counter natural dari Esmeralda. Jadi tidak mau menyerahkan nyawanya lagi ya. Untuk yang kedua kalinya kalau di tangan seorang merah. Tapi kali ini lihat dari remitnya. Lightnya tercuri begitu saja. Padahal Finn-nya tadi juga mulai bisa dibilang Tersurprise. iya, bisa dibilang kayak dia udah nungguin nih. Wah, aku nungguin nih pasti Franco di depan. Ya udah aku tolong aja, aku copy paste. Terus dia surprise balik ternyata. Surprise balik dan mendapatkan poin kill di bagian bawah masih ya R7 sama Nat. Kalau aku boleh lihat situasinya ini masih sama-sama ngeraba-ngeraba di game ketiga ini. Dari RRQ-nya mereka nggak terlalu kontrol. Mereka ngeraba-raba, mereka ngeliat. Dan juga gitu RSGPH. Mereka coba setup masih pelan-pelan, ngetes angin dalam tanda kutip. 15 detik next turtle ini baru dua tim ini mau coba all in di turtle kali ini. Alright, dan
Dan kali ini Turtle harusnya masih di tangan dari tim Ararkioshi. Karena apa? Aku lihat dari segi rotasi mapnya itu dia agak terlambat ke bawah. Oh, tapi kali ini udah 4 versus 3 dan Pipin pun harus turun ke bawah. Pipin sampai harus turun ke bawah, tapi Nats menjaga pintu masuk ke arah bawah. Nah ini Nats emang seperti biasa ya, jarang dimana Dairot fokus terhadap seorang War X. Tapi Nats itu tetap fokus, tapi Albert masih mau lebih. Lihat, ada Real Manipulation dan bahkan satu barang Retribution. Di tangan seorang Albert di sound point. Real Manipulation tapi Pipin tidak bisa diselamatkan bersama dengan Sores Marau double kill. Ricky Paul triple kill. Mau lebih tapi nampaknya tidak bisa. Dan satu kesempatan untuk seorang Skylar melakukan plating di arah top lane. Tapi mungkin tidak maksimal, but it's okay karena Franco dengan larinya yang cepat setidaknya setengah platingan didapatkan oleh seorang Skylar is oke menurut aku daripada tidak Samsung. Dan bahkan kali ini Albert mencoba untuk mengejar karena seorang Aqua di area midnya dipaksa recall balik dan ini bakal menjadi kesempatan Clay tentunya untuk langsung bisa nge-clear dengan cepat mungkin. Tapi lihat tuh Bisa, Iron Hook yang ini tadi Iron Hook. pas banget timingnya langsung dipuncur sama Albert. Tapi lihat dari bottom lane Demon Knight menumbangkan seorang Esmeralda lagi Momochan. Ini memang agak sedikit sulit ya buat R7 namun pelan-pelan aja dari R7 sendiri sementara terkena surprise dari seorang Finnya tidak menyangka ada Iron Hook tapi ternyata Albert datang dan bahkan langsung melibas Nggak ada mana, Albert. tapi ternyata Albertnya terjebak karena ada satu buah Real Manipulation dari seorang Aqua. Ada pertukaran di mana tadi Skylar udah sempat dapetin satu pemain tapi ternyata Albert masih bisa tercuri dan itu ada threat dari Skylar yang dimana dia tahu dia nggak bisa ngajar siapapun lagi dari RSPH, dia dapetin turret atas. Gak ada mana. Iya, Gak ada masalahnya mana. Timingnya kurang Pacarnya pas. masih ada itu setahu aku. Seingat aku soalnya. Bisa sing-sing sekali Karena lagi masih ada satu kali lagi tapi ternyata Clay udah gak ada bad fish. Arsava is coming, PPN is coming tapi Demon Knight ketika lihat semua dengan satu bos Demon Knight dengan tanduk dan pedang yang dia miliki langsung menduga ke belakang Goni. Aduh, ini kalau ngeliat situasinya Albert tanpa purple buff untuk beberapa menit ke depan dan ini yang kalau berarti apa? RRQ akan bermain pasif. Dia akan lebih nunggu mainnya agak counter reaktif dan sementara RGPX dengan ada keuntungannya purple buff yang dimiliki ini mestinya mereka yang akan lebih aktif. Mereka akan yang lebih cari-cari setup dengan Franco-nya, dengan Nif-nya. Ini Iron Hook-nya harus lebih diperhatikan oleh RRQ. Turtle up. Kita lihat siapa yang akan menang. Oh my god, Turtle kali ini harusnya di tangan dari seorang Albert karena lihat Albert sedikit terlambat untuk melakukan satu buah sorot tapi ternyata Iron Hook berhasil didapatkan terhadap seorang Pipin. Mundur ke arah belakang Pin tidak bisa menyelamatkan posisi untuk kali ini dan bahkan para pemain dari tim Ararkioshi mereka kehilangan untuk Turtle yang ketiga. It's okay pertukaran 2 Turtle untuk 1 dan buat kalian semua jangan lupa untuk ikuti MSC Pass yang sedang berlangsung karena sebentar lagi lihat ada satu Iron Hook kembali bersama dengan satu Flicker. Kalian ini berhasil mendapatkan Skylar bahkan di belakang sana Demon Knight bebas untuk melakukan zoningisasi cukup berbahaya permainan dari seorang lain depan sana. Franco menjadi momok yang sangat menyeramkan. Lihat Iron Hook dengan sembarang Iron Hook bakal coba dengan satu bloody hand dikeluarkan retribusi dari Albert gak berhasil dikeluarkan karena dia terperangkap dengan satu buah bloody hand tergigit begitu saja. Ternyata Franco lah yang menjadi satu titik tumpu tim Aras GPS di menit yang ke-7 hingga memiliki gold difference 3.000. Iya, dan satu buah Malefic Roar di tangan seorang Eman mendapat penetrasi juga dari Eman sendiri sehingga akan menembus semua tank defense yang mungkin sudah diuji oleh RRQ ya. Dan kali ini mau tidak mau memang dengan kehadiran Franco di tangan RRGH ini membuat RRQ lebih harus berhati-hati sih untuk ngecek boost juga karena udah 2 kali aku melihat ini demon dari seorang Elite-nya bisa nyuli ke arah mungkin pemain-pemain yang sebenarnya impact-nya cukup besar seperti Skylar atau mungkin dari Finnya sendiri. Dan sementara kali ini dari udah mulai masuk lagi ke area orange buff dan makan Clay-nya. Terculik begitu saja. Real Manipulation udah mulai dibuka kali ini tapi Finn harus tumbang di tangan seorang Eman. Dan bahkan ini memang agak sedikit sulit ketika Franco-nya dapat satu pemain. Aku langsung ngebuka Real Manipulation. Yes, itu yang memang aku selalu lakukan ya Goni ya. Itu yang tadi kita expect juga dari draft. Kombinasi Iron Hook dan juga Real Manipulation. Oke, tapi mereka masih tunggu waktu dan Skylar harus pulang. Clearing ini dengan cukup cepat. Memangnya udah aku bilang ini tidak bisa terlalu di-early bermain dari tim Ararkioshi. Mereka pasti tidak memiliki segi damage yang cukup banyak. Dia bermain agak ke late game dan Lord kali ini di tangan dari tim Aras GPH. Tapi kali ini para pemain dari tim Ararkioshi mereka masih berkesempatan dan bahkan ada Brodian Albert terperangkap begitu saja.
Oh, luar biasa permainan dari seorang Light, tiba-tiba menghentikan pergerakan dari seorang Albert Franco yang tanpa ada belas kasih menutup permainan dari seorang Albert. Albert ditumbangkan kali ini dan para pemain dari tim Ararkyoshi mereka tertinggal dari 4.500 gold Gone. Wah ini Vin, di game kali ini 041. Statistiknya kurang, belum menunjukkan impact-nya. Masih ada kesempatan, ini masih luar pertama. RRQ mereka memang behind 5.000 ya menit 9 ini adalah menjadi PR tersendiri. Cuman kalau aku boleh bilang masih ada kesempatan karena mereka masih memiliki Cecilion. Lihat Cecilionnya masih baru 2 item. Nanti kalau minimal udah ada 3 item udah lebih sakit itu teman-teman dari RSPH harus respect sih. Harus segera bikin Athena. Dan untuk saat ini potensi dari RSC dari item-itemnya memang damage sih dari Clint-nya ya. Udah BOD. Tapi itu yang memang disadari oleh tim dari RCTX. Ketika dari Ararkyoshi mereka memiliki power spike di early game-nya, itu yang mereka lakukan. Tapi lihat langsung dari World Manipulation dapat menyelesaikan satu buah Lord dengan cukup cepat. Clay di depan sana berhasil menghilangkan Lordnya di arah bottom lane. Tapi lihat dari seorang Eman masih mau lebih. Tamparan dari Clay, Iron Hook yang gak berhasil mendapatkan siapapun dari seorang Light Nuts. Masih dengan stikernya fokus mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Yes, untuk saat ini Light baru mengamankan Athena Shield, respect lagi dan lagi. Dan kalau aku boleh bilang RRQ mereka nggak boleh terlalu offside, nggak boleh terlalu overextend. Mereka biarin dulu aja RSC memegang kontrol. Kalau mereka mau ngebalikin ini mereka harus bermain respon dalam arti menunggu RSG yang terlalu overcommit, yang terlalu overextend. Di saat mungkin dari segi tamusnya, Dedorotnya atau mungkin Franco-nya yang terlalu overextend itu yang harus dipersiapkan. Oh, tapi konsolnya udah mulai terlihat begitu saja langsung mundur kali ini. Tapi ada World Manipulation mencoba untuk menghentikan langkah Pin kali ini yang mundur. Tapi dan bahkan lihat Light-nya bisa menculik ke satu pemain yaitu R7 yang harus hilang begitu saja. Tapi ada pertukaran. Skylar berhasil untuk menumbangkan seorang Light kali ini tapi masih mau lebih dari seorang Skylar. Memberikan poke damage saja ke arah seorang Nuts. Dan Nuts masih bisa bertahan, tentunya masih ada Spectre Step untuk mundur dari seorang Nuts. Oke, tapi kali ini lihat bermain dengan sabar, bermain dengan tempo yang pelan dari tim Ararkyoshi. Mereka masih menunggu momentum. Albert juga tidak bisa sembarangan masuk. Kita lihat berkali-kali dengan ada pelatihan yang dimiliki dari seorang Light membuat Albert berhenti, kakinya dipegangin dan digigit begitu saja. Bahkan membuat Ararkyoshi kali ini nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena perbandingannya adalah dari seorang Deden masih butuh waktu dan Lord Camp sudah kembali hadir ke Lane of Down kali ini Momo-chan, di mana Lord sebentar lagi akan berubah enhance. Lord akan benar-benar bisa membuat satu buah base turret di arah bottom lane itu pecah. Tapi kayaknya mereka tidak mengamankan. Oh, nggak di reset, yes, di reset dulu. Lord jadi enhance. Mereka mau clear dulu. Yes, ini baru mereka ambil. Ini mereka mau dapatkan. Dan kali ini sepertinya dari tim Ararkyoshi juga mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk nabrak. Oh no. Vin masih mau lebih. Light di sana bakal menjadi satu pilihan utama. Vin tertarik dan bakal manipulation. Albert mencoba untuk sabar terlebih dahulu. Flicker ke arah belakang. Mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Skylar dan juga Deden. Bermain dari tim Ararkyoshi mereka kehilangan Pipin lagi. Pipin belum mengeluarkan Bloody Hand-nya. Dan agak sedikit terlambat kalau menurutku pribadi tadi. Kalau Bloody Hand-nya lebih dulu Pipin dibandingkan dari seorang Light, mungkin itu kasusnya akan beda. Tapi Albert gak bisa masuk lebih dalam dan Lord kali ini harus dipasrahkan, direlakan. Nuts masuk lebih dalam lagi. Tapi Falling Star mundur untuk R7 masih selamat. Tapi Minion membuat Ararkyoshi setidaknya ada angin segar. Satu turret dipecahkan di bottom lane kali. Ya untuk saat ini dengan ada Lordnya perbandingan 6.800 Momo-chan. Ini prioritas RSG itu ngancerin kalau bisa botakin base turretnya. Kalau bisa, kalau nggak minimal 2 mereka harus dapetin. Itu adalah fokus objektif 2 base turret. Sementara Ararkyoshi mereka harus bertahan. Kalau aku bisa bilang 1 base turret pasti hancur. Mereka harus tahan 2 aja, yang di tengah main di atas. Menurut aku sih ini yang perlu hati-hati adalah removal dari Aqua sih. Yeah. Dan bahkan eksekusi yang mungkin bisa nge-surprise banget dari Light sendiri. Karena kalau kita ngeliat dari awal ya, Light menarik. Aku baru buka Regal Manipulation, tapi sekarang udah enggak. Flicker tercancel begitu saja. Berhasil dihindari tapi ada Pipin di depan sana. Tapi lihat pace-nya. Bakal coba dipukul oleh seorang Lord. Untung Lord yang gak cuek. Tapi mid base turret-nya sudah berhasil dipecahkan. Akankah dia ompongkan begitu saja? Tapi masih ada Deden from Bogor dengan Cecilion masih bisa mempertahankan. Lihat Council dikeluarkan. Bakal coba ditabrak.
Informasi telah diberikan. Masa di depan sana dan bahkan ada Skylar menutup pergerakan. Tapi lihat, Pipin again terperangkap di belakang dan bahkan R7 harus mundur ke arah belakang. Iron Hook berhasil mendapatkan R7 tapi ini berbahaya. Bukan hal yang baik untuk tim RRQ Halsey Momo-chan. Iya, ini agak sedikit sulit karena tadi Skylar sempat ditabrak dengan seorang Nat sendiri. Jadi mau tidak mau tidak bisa nge-follow up juga Finn yang udah ke surprise sama seorang Light. Jadi tim fightnya dari kedua pemain Arceus ini agak sedikit dipisahkan. Dan kali ini Light mau tidak mau dia bakal coba kasih mimpi buruk lagi ke arah RRQ Halsey, mencoba untuk setidaknya ngeberikan presence aja sih ke arah seorang Clay atau mungkin R7 yang berada di paling depannya juga. Dan ini yang membuat RSGPH mereka unggul sebenarnya karena ya dominasi yang dimiliki sama seorang Light ini. Ketika dia bisa coba untuk nangkap satu, selalu ada follow up yang cepat dari Aqua. Dan bahkan dari Eman bersama dengan Nat pun selalu siap untuk nyolong ke arah Skylar ya. Ini Skylar yang benar-benar dicecer habis-habisan sih. Ya, Gimana lagi? Dia adalah salah satu ujung tombak yang tertajam dari Healer, fisikal iya. sekarang. cuman untuk saat ini dari angka tertakedownnya Skylar sebenarnya masih aman. Berarti aman. positioningnya dia masih perhitungan penuh perhitungan. Lihat itemnya Skylar, dia udah hampir full item bahkan OTW Immortal. Di mana BOD penetration dari Maleficent sudah diamankan, bahkan ada extra movement speed dan juga magic defense dari Brute Force Breastplate. Sebenarnya Skylar ini tinggal main positioning. Dan sementara kalau dari sisi kiri tadi di rotnya udah Hunter Strike sih. Penetration tentunya sakit dan itulah kenapa Nuts juga cukup pede berada di depan. Ada item defense, ada item attack, ada follow up. Oh, setup yang cukup unik di bagian atas. Kita lihat. Bahaya banget ini. Hati-hati nih. Ini setup bahaya banget nih. Ini kebuka, ya kan belakangnya gak ada yang tahu di mana. Dan ini lihat permain dari tim RRQ Halsey. Mereka langsung mereka lihat, langsung itu claim. dia berbahaya di take down dari belakang. Tapi Pipin mencoba untuk menuju ke arah seorang Emma, tapi damage-nya terlalu sakit. Masuk kiri didapatkan, 2 hilang dan bahkan 3 hilang. Ini bencana, oh my god. Harus mundur ke arah belakang RRQ Halsey. Mereka harus dengan sabar menunggu para pemain dari tim RRQ lainnya untuk kembali ke lane of down. Dan bahkan dari Lordnya kali ini bakal coba didapatkan oleh para pemain dari tim RSGPH. Gak ada yang bisa dilakukan dari seorang Albert dan juga Skylar di posisi seperti ini, membuat tidak ada yang bisa mereka lakukan. Iya, ini sulit banget sih karena setup yang tidak biasa ya dari RSGPH. Tapi kali ini Skylar pun harus kehilangan immortality-nya di bagian atas dan bahkan kehilangan nyawanya. Ini sepertinya bakal menjadi game yang cukup berat untuk RRQ Halsey. Yes, apakah mereka bisa mempertahankannya? Bakal ada Albert di sana. Lihat satu kali damage yang diberikan terlalu sakit. Iron Hook kembali dikeluarkan, berhasil dihindari. Tapi dengan Lord yang menuju ke arah tengah tanpa adanya Skylar, ini berat. Lihat Albert cuma lewat aja. Dia udah seperempat darah. Dia harus bisa numbangin Aqua, tapi Aqua, oh my god! Iron Hook again with flicker. Berhasil mendapatkan satu. Momentum berhasil didapatkan. Albert kabur ke arah belakang, tapi dia mencari seorang yang terlalu jauh. Dan bahkan ini akan menjadi akhir dari RRQ di game yang ketiga. Oh no! RSG berhasil mengamankan poin pertama mereka again and again dengan adanya Franco dari Light. Merubah skalanya dan membuat RRQ kali ini kesulitan di game yang ketiga. Luar biasa. Reset, it's okay, no problem. Nggak apa. masalah. 2-1 skor sementara ini dan reset lagi